Halo semuanya, kita akan belajar bersama dengan Ibu Agnes Patricia Mantiri SPD dengan menggunakan media pembelajaran untuk mata pelajaran matematika. Selamat kita belajar. Pelajaran kita saat ini adalah tentang sistem koordinat Kartesius. Mari kita belajar bersama. Nah, apakah itu koordinat Kartesius? Ini pertanyaan yang akan kita pelajari bersama. Dan bagaimana cara menentukan titik koordinat pada bidang koordinat Kartesius? Mari kita pelajari secara bersama. Nah, sistem koordinat Kartesius itu adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya yang ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X, Y. Mari kita simak ceritanya. Nah, coba kita perhatikan. Ada seorang anak, dia ingin mencari tahu di mana letak pohon apel. Mari kita bantu dia untuk menemukan pohon apel dengan menghubungkan sistem koordinat Kartesius. Katanya, saya mau mencari letak pohon apel. Dia pun berjalan ke arah melewati 7 petak. Ke arah timur melewati 7 petak. Sesudah itu, dia harus berjalan ke atas lagi, melewati 7 petak juga. Ke arah utara. Nah, disitulah dia temukan letak dari pohon apel. Kira-kira di mana letak pohon apel? Oh, ternyata 7 petak ke arah timur dan 7 petak lagi ke arah utara. Nah, sekarang kita akan menentukan letak titik pada bidang koordinat Kartesius. Nah, diberikan bidang koordinat Kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan titik nolnya itu adalah titik tengah, titik pusat. Nah, coba perhatikan. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sebelah kanan titik nol itu adalah semua titik pada sumbu X yang bernilai positif. Sementara di sebelah kirinya adalah semua titik pada sumbu X yang bernilai negatif atau bertanda negatif. Nah, ada titik-titik di atas dari titik nol. Pada sumbu Y itu bernilai positif. Sebaliknya, di bawah titik nol itu pada sumbu Y bernilai negatif. Nah, sekarang perhatikan ada misalnya buah apel ini terletak pada titik berapa, koma berapa pada bidang koordinat Kartesius. Perhatikan jaraknya dulu. Ternyata terhadap sumbu X berjarak 4 satuan. Sementara jaraknya terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Nah, misalnya namanya adalah titik A. Titik A, titik koordinatnya adalah negatif 3,4. Oh, ternyata titik X-nya terletak pada negatif 3. Sementara titik pada sumbu Y terletak pada positif 4. Sehingga diberi nama titik A negatif 3,4. Nah, sekarang ada buah yang lain. Sekarang ada buah yang lain ya. Jaraknya dulu perhatikan. Pada sumbu X berjarak berapa satuan? Mari hitung bersama. Ternyata ada 4 satuan. Untuk jaraknya terhadap sumbu X ada 5 satuan. Nah, jika titiknya adalah titik B diberi nama titik B, maka titik koordinatnya adalah 4,5. Karena 4-nya diambil dari mana? Oh, titik X-nya 4. Titiknya pada sumbu Y adalah titik 5. Sehingga B adalah 4,5. Ada titik yang lain, misalnya buah ceri terletak pada titik ternyata 2,1. Perhatikan jaraknya terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, jaraknya 1 satuan. Tapi pada sumbu Y, jaraknya adalah 2 satuan. Titik C kita beri nama titik C 2,1. Karena titik X-nya terletak pada bilangan 2, positif 2. Sementara untuk sumbu Y-nya
terletak pada positif 1, sehingga diberi nama C 2,1. Ada buah yang lain, misalnya durian ini terletak pada titik berapa, berapa. Jaraknya terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Jaraknya terhadap sumbu X ternyata sama ya, 3 satuan. Kita beri nama titik D saja ya, titik D. Maka letak koordinatnya adalah 3, negatif 3. Nah, selanjutnya ada buah yang lain, buah ercis misalnya. Jaraknya 2 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Titiknya diberi nama E, negatif 4, negatif 2. Wah, ternyata X-nya terletak pada negatif 4, sementara Y-nya adalah titik negatif 2. Sehingga diberi nama titik E, negatif 4, negatif 2. Jadi perhatikan penulisannya. Penulisannya penting. Untuk titik diberi nama dengan huruf besar atau huruf kapital, sementara yang lebih dulu adik-adik tulis adalah nilai untuk negatif, nilainya untuk sumbu X, kemudian diikuti dengan nilai pada sumbu Y. Nah, baik. Sekarang kita akan lebih mempertegas lagi penjelasan sebelumnya. Bagaimana kita akan menentukan letak titik koordinat pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya Ibu ambil salah satu titik pada buah apel. Nah, di manakah letak buah apel? Mari kita perhatikan penjelasannya. Nah, buah apel itu berada di titik A dengan jarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Letak titik koordinatnya absis X sama dengan negatif 3 dan koordinat Y sama dengan 4. Sehingga titik koordinatnya A negatif 3,4. Nah, perlu diperhatikan bahwa letak titik pada koordinat kartesius ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X, Y. Nah, selanjutnya, misalnya Ibu juga akan mengambil salah satu letak dari buah durian. Di mana letak buah durian itu? Nah, secara matematisnya, kita kan tadi berikan nama dia dengan titik D. Nah, buah durian itu berada di titik D dengan jarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, letak titik koordinatnya untuk absisnya X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan negatif 3. Sehingga titik koordinatnya menjadi titik D 3, negatif 3. Nah, mari kita berlatih. Diberikan bidang koordinat kartesius. Kemudian diberikan beberapa titik dengan nama, misalnya pertama titik A. Jadi akan berlatih untuk menentukan letak titik A ini pada koordinat kartesius. Seperti penjelasan yang sebelumnya, adik-adik akan mengisi titik-titik ini menjadi sebuah titik yang dilengkapi dengan titik X dan Y. Kemudian titik B seperti ini, titik C, titik D, dan terakhir ada titik E. Adik-adik tinggal melatih untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap materi hari ini. Mari kita berlatih. Ya, mari kita berlatih dengan tantangan yang baru. Coba ada diperhatikan, diberikan sebuah bidang koordinat kartesius. Kemudian ada segitiga. Dan ada titik A, titik B, titik C sebagai titik-titik sudut dari segitiga tersebut. Nah, tantangannya adalah coba atau ayo temukan titik-titik koordinat pada titik-titik sudut segitiga ABC. Ayo kita berlatih, semangat semuanya ya. Nah, tantangan selanjutnya, ayo kita letakkan titik pada bidang koordinat kartesius. Mari kita berlatih, adik-adik harus menggambarkan bidang koordinat kartesius ya, dengan meletakkan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian letakkan titik A 9, negatif 8, titik B negatif 7, negatif 12, titik C 12,0, dan titik D 0, negatif 12 pada bidang kartesius. Nah, ketika adik-adik sudah bisa menggambarkan
bidang koordinat kartesius dan meletakkan titik-titiknya, maka adik-adik sudah bisa memahami materi koordinat kartesius. Demikian semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.